Di video kali ini aku nggak ngebahas tentang gadget yang seperti yang biasanya. Jadi kali ini aku lebih ngebahas tentang gadget buat kesehatan atau gadget buat ibu hamil. Nah, di masa lalu, di zaman dahulu kala, kalau kita mau dengerin suara bayi, kita harus pergi ke puskesmas, kita harus pergi ke klinik atau ke rumah sakit, langsung bertemu dengan dokter, baru kita kemudian dengan alat yang mereka miliki, kita baru bisa mendengar suara detak jantung dari bayi kita. Tapi untuk sekarang, kita udah bisa menemukan banyak alat seperti itu dengan mudah di pasaran, gitu, baik di toko-toko yang ada di sekitar maupun di toko online. Nah, ini merupakan salah satu alat untuk mendengarkan detak jantung bayi, yaitu fetal Doppler. Mereknya adalah Omicron yang aku beli secara online dengan harga 150.000 aja. Kemudian selain alatnya, kita juga dapat bonus ultrasound gel. Nah, ini untuk membantu supaya bunyi yang didengarkan itu menjadi lebih jelas. Isinya lumayan banyak dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, untuk alatnya sendiri cukup sederhana dan ukurannya sangat kecil, dan ini sebenarnya kita belum bisa dan kita nggak bisa bandingkan dengan alat yang ada di rumah sakit, karena alat yang mereka pakai biasanya jauh lebih bagus, jauh lebih mahal, sedangkan untuk Omicron ini harganya hanya 100 ribuan. Tapi walaupun begitu, ini juga tetap bisa digunakan ya, hanya saja nanti akan aku jelaskan beberapa kekurangan dari Omicron ini. Terlepas dari itu, dengan harga 100 ribu ini menurutku bisa menjadi alternatif buat ibu-ibu atau teman-teman yang sedang hamil di sini, supaya bisa mendengarkan suara dedek bayi lebih intens gitu. Jadi nggak harus nunggu ke rumah sakit dulu, tapi bisa mendengarkan kapan aja kita mau, dan dari itu juga kita bisa mengetahui kondisi dedek bayi apakah sedang baik-baik saja ataupun dalam kondisi yang kurang baik, seperti itu. Karena di sini juga ada display untuk menampilkan BPM-nya. Sebelumnya memang ini udah pernah aku unboxing dan udah pernah dipakai juga, jadi mungkin ini bukan video unboxing ya jatuhnya, seperti review sekilas aja. Nah, ini ya ada beberapa fiturnya. Dia mempunyai soundproof ya, ada suaranya seperti itu. Kemudian ada sensitivitasnya yang tinggi, ada bagian layer yang punya sensitivitas yang cukup tinggi. Kemudian ada digital screen-nya untuk menampilkan ininya, BPM-nya, kemudian probe-nya seperti itu. Nah, kemudian di bagian belakangnya ada beberapa informasi yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi ini diharapkan selalu kering. Kemudian untuk RH-nya juga di sini ada temperatur dan tekanan seperti itu. Kita langsung buka, isinya adalah alatnya itu sendiri. Nah, sebenarnya alatnya tadi dibungkus oleh plastik ini. Kemudian juga ada di sini buku manualnya. Cuman ini biasanya nggak akan kebaca gitu. Nah, coba kita singkirkan terlebih dahulu alatnya, boxnya. Nah, kemudian ini adalah alatnya, dan aku dulu jelaskan sedikit fungsi dari beberapa tombolnya. Di sini ada 3 tombol dan ada 1 display, dan di sini ada gambar garis-garis yang berbentuk hati. Ini fungsinya adalah speakernya. Nah, kemudian untuk menyalakan kita bisa klik tombol yang tengah. Nah, ini sedang menyala ya. Jadi yang sebelah kiri ini ada tombol untuk mengecilkan volume. Nah, ini membesarkan volume. Kemudian yang kanan ini mengecilkan volume ya. Bisa dilihat di sini. Ya. Oke, bisa diatur. Kemudian matikan lagi, kita bisa klik yang ada di sini. Nah, kemudian di hold ya untuk matikan. Nah, ini speakernya untuk mendengar suara bunyi detaknya, dan kemudian di sebelah kanannya ada probe ya, atau ada sejenis tongkat ya, atau apalah itu namanya, yang di ujungnya ada bagian yang sangat sensitif. Nah, nanti kemudian cara pakainya adalah ini, gelnya ini diletakkan atau ditaruh sedikit di bagian atas ini yang sensitif ini, sedikit aja, seukuran mungkin 2 atau 3 butir jagung seperti itu. Kemudian nanti dioleskan ke bagian perut bawah dari ibu bayi. Nanti tergantung dari usia bayinya ya. Kalau usia bayinya masih kecil, biasanya ditaruh di perut bagian bawahnya, dicari, nanti akan menemukan detak jantung yang cedut-cedut seperti itu. Nah,
Nah, perlu kita ketahui bahwa di perut bayi kita, di perut ibu yang mengandung, kita bisa mendengarkan dua suara detak ya. Jadi ada detak dan nadi dari ibunya. Detak nadi ibunya itu suaranya pelan seperti jeduk, jeduk, jeduk seperti itu. Jadi suaranya pelan. Kemudian untuk detak bayinya itu suaranya lebih cepat. Jadi kayak jeduk, 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 jeduk. Nah, itu biar teman-teman sini bisa tahu perbedaannya yang mana. Seperti itu. Nah, untuk nanti penggunanya cukup dicari aja di bagian yang sekiranya bayi itu berada. Kalau masih kecil biasanya dia suka berpindah ya, apalagi dia masih di umur kehamilan 3 bulan seperti itu, masih suka berpindah. Tapi kalau sudah besar nanti akan lebih mudah untuk mencarinya. Nah, untuk kekurangannya ini karena dia terlalu sensitif. Jadi sensitifnya itu sampai, nah ini ya contohnya, kalau kita sentuhin ke tangan itu, nah kalau ada kayak getaran-getaran kulit itu, jadi kayak ada bunyi seret 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 gitu, ada bunyi berisik gitu. Nah, seperti itu. Nah, kekurangannya itu aja sih. Dan nah, ketika kita sudah mendapat tak dari bayinya, nah itu ketika dalam kondisi stabil nanti kita bisa dengar kok suaranya dengan jelas gitu. Walaupun mungkin itu tergantung dari letak bayinya ya. Kalau masih agak jauh mungkin agak susah, tapi kalau dekat dengan area kulitnya itu nanti suaranya mungkin akan semakin kencang. Kekurangan itu aja sih, agak berisik kalau kita masih dalam proses mencari-cari gitu. Beda dengan alat yang ada di RS yang sepertinya itu mereka punya teknologi tertentu supaya pergeseran dengan kulit itu tidak menyebabkan adanya suara yang terlalu bising. Sedangkan kalau di alat ini dia belum sampai secanggih itu. Nah, untuk harganya sendiri mungkin ini 10 kali lipat lebih murah dari harga yang ada dari harga alat yang ada di rumah sakit seperti itu. Tapi ya ini menurutku tetap worth it untuk kita selalu bisa mantau detak dari bayi kita ya. Paling nggak kita tahu bayi kita dalam kondisi baik-baik saja seperti itu. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke rumah sakit. Nah gitu. Nah, untuk ininya sendiri, nanti kalau emang ini sudah habis, kalian juga bisa membelinya di apotik mungkin atau di online. Jadi ya, tapi sebenarnya ini cukup banyak sih. Jadi aku rasa ini nggak akan mudah habis untuk satu kehamilan. Kecuali memang sangat sering digunakan. Nah, jadi gitu aja untuk alat ini. Ini alat yang menurut aku cukup recommended kalian atau ibu-ibu, calon ibu-ibu punya untuk kita terus bisa memantau kondisi bayi kita. Dan ini adalah merek Omicron. Sebenarnya ada banyak lagi merek lainnya, cuman aku nggak tahu juga. Lebih murah juga banyak, lebih mahal juga banyak. Cuman aku nyobanya yang ini merek Omicron. Dan buat teman-teman, semoga ini review ini membantu. Dan itu aja, thank you yang udah nonton. Jangan lupa bantu untuk dukung video-video saya dengan subscribe atau like.